Anda dinamis tapi ada stres-stres di sana, nggak ayem ya. Atau Anda ya begini aja sudah cukup kok gitu ya. Wong elek gini hati-hati Iya, gitu. iya makanya Kira-kira itu gitu. orang Jawa kan istilahnya nek dipangku mati. Ya, Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat. Di Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sebuah cerita yaitu tentang satu kota di mana penduduknya atau warganya itu memiliki usia yang rata-rata berumur panjang, atau warganya atau penduduknya ini memiliki kesempatan hidup, usia harapan hidup yang cukup tinggi. Nah, kenapa bisa seperti itu dan sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh warganya sehingga dia memiliki atau mereka memiliki harapan hidup yang tinggi? Tonton terus videonya sampai habis. Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Putra MA MPhil. Beliau adalah guru besar antropologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Langsung kita ketemu dengan Prof. Hedi ya. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, sehat. Fresh banget ya. Terima kasih Mbak Asik. Sama dengan Mbak Asik juga fresh sekali. Iya, harus semangat ya Prof ya, apalagi selalu. pandemi seperti ini ya, biar imunnya naik. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak. Iya. Ya. Prof, ini ada sebuah survei nih Prof, apa Kota Yogyakarta itu katanya penduduknya atau warganya itu memiliki usia yang rata-rata cukup tinggi atau memiliki harapan hidup yang tinggi. Dan sebelum dijawab Prof, survei ini bukan survei abal-abal Prof. Ini ada apa namanya sebentar. Ada surveinya dari BPS Prof. Ya. Badan Pusat Statistik. Saya bacakan sedikit ya Prof ya. Ya, boleh. Angka kemiskinan di DIY adalah 11,7, lebih tinggi dari angka nasional 9,41. Yogyakarta berada di urutan 12 angka kemiskinan tertinggi dan menjadi yang termiskin di Pulau Jawa. Kemudian upah minimum provinsi juga memegang rekor sebagai terendah di Indonesia dengan angka 1.704.608. Walaupun sekarang udah naik 2021 itu sekitar 1.764.000 Prof. Dan angka itu lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, juga Jawa Barat Prof. Rendahnya peringkat Yogyakarta di sektor tenaga kerja dan ekonomi itu berbanding terbalik dengan kualitas hidup masyarakatnya. Menurut indeks kebahagiaan yang dikeluarkan BPS nih Prof, itu Yogyakarta duduk di peringkat 8 sebagai provinsi paling bahagia se-Indonesia. Angka harapan hidup di DIY bahkan tertinggi yaitu 74 tahun di atas rata-rata nasional yang hanya 71 tahun. Nah, ini menarik sekali Prof. Jadi apa namanya? Miskin tapi bahagia. Betul sekali. Upahnya rendah tapi bahagia, panjang umur pula. Nah, ini sebenarnya ada apa nih Prof? Kita bisa menjelaskan fenomena itu dari berbagai macam perspektif ya Mbak ya. Karena kan soal umur panjang ini ada berbagai macam faktor ya. Salah satunya terutama mungkin yang mudah dilihat gitu ya. Mungkin bisa dilihat bagaimana dengan fasilitas kesehatan gitu kan. Mungkin di Jogja bagus, penduduknya miskin nggak apa-apa, tapi fasilitas kesehatannya bagus, orang bisa terlayani dengan baik gitu. Salah satunya mungkin bisa itu juga. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan persoalan miskin tapi bahagia, itu memang berkaitan dengan persoalan pandangan hidup ya, nilai-nilai yang ada, dan kemudian kehidupan sehari-hari Mbak. Saya kira ini yang sangat penting ya. Tentu saja tidak bisa lepas dari tadi infrastruktur kesehatannya, ya kan.
kita juga saya kira kalau di Jogja ini ya di mata saya sih fasilitas kesehatan bagus ya. Ada rumah sakit CIH, ada Sarjito, ada Panti Rapi, ada Bethesda, ya, ada PKO dan sebagainya. Kalau saya melihat dari segi itu, mungkin itu salah satu faktor, ya kan. Tapi juga ada faktor yang lain, pola hidup yang lebih ayem, ya, lebih tenang, ya, dan kemudian tidak ngoyo, ya, dan sangat penting kemudian melihat pada sudut pandang orang Jawa yang saya sendiri dulu mengalami sejak kecil dan itu ditekankan sampai sekarang, ya, bahwa orang itu harus berani hidup prihatin, dan dalam prihatin itu yang sangat penting kata orang Jawa, kalau punya apa-apa ya sedikit itu ya sithik eding katanya begitu, ya jadi ya sithik eding itu buat saya itu wih, ini luar biasa, ya. Sithik pun masih dibagi gitu loh. Yang penting rata ya, semuanya mencicipi, merasakan. Dan kalau dari sudut pandang tertentu, ini sesuatu yang sangat positif. Ini anti kerakusan, Mbak. Oh gitu ya, anti rakus. Ya, anti rakus, ya. Anti rakus gitu. Dan walaupun sekarang ini kita sudah hidup lumayan baik, tapi saya kira orang tua masih menekankan pada anak-anaknya belajar hidup prihatin gitu. Ini menurut saya hal yang sangat positif gitu. Artinya orang selalu siap, ya, untuk menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Ya, kalau kita hidup prihatin begitu. Ya, walaupun sudah kaya, tapi dalamnya tetap ada kesiapan untuk menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Nah, ini saya kira salah satu. Tapi kemudian yang kembali pada tadi, sithik eding itu menurut saya hal yang sangat penting, ya, dalam kehidupan masyarakat Jawa, ya. Dan mungkin di Jogja ini dengan dukungan yang lain itu fasilitas-fasilitas dan sebagainya macam itu. Jadi saya melihat konsepsi ini luar biasa, ya. Walaupun kalau orang Barat, ya, salah satu antropolog menyebutnya shared poverty, ya, kemiskinan yang dibagi, kan, gitu kan, ya, kemiskinan yang dibagian pada tetangga yang lain, ya. Tapi kita tidak melihatnya itu sebagai kemiskinan, itu sithik, kan, sithik eding itu kan lain, kan. Beda, ya. Kalau ngedum kemiskinan sama ngedum hal yang sedikit itu kan lain, gitu, bunyinya jadi lain. Kemiskinan kesannya negatif, ya. Dan kemudian kesannya memang sesuatu yang diderita gitu. Tapi kalau sithik eding itu kemudian ini saya punya rezeki sekian, saya tetap bersedia bagi pada orang lain. Jadi semangatnya pada sharingnya tadi, ya, pada berbaginya. Ini saya kira menjadi sangat penting kalau ini sebagai sebuah gaya hidup. Ya, karena kemudian orang tidak rakus, ya, orang tidak mau menang sendiri, tapi selalu ingat pada sesama. Nah, ini saya kira hal yang menurut saya membuat orang bisa tetap bahagia, gitu kan. Ya, karena walaupun sithik, dia akan tahu bahwa sekitarnya itu nanti juga akan ada yang membantu, ya kan. Dan kemudian kalau saya punya nanti pun juga saya akan membantu. Jadi ini hal yang sangat positif. Ya. Nah, kalau sithik eding, kalau sithik aja dibagi, apalagi kalau banyak. Kan, gitu. Ya kan? Jadi kalau saya melihat filosofi ini ya luar biasa. Mungkin itu salah satu yang punya kontribusi pada usia yang panjang tadi, ya. Sehingga rasa bahagianya muncul, ya, Prof. Dan ayam itu tadi. Ayam. Ya, ayam itu sangat penting. Ya. Menurut saya ayam itu agak lain dengan bahagia. Oh gitu ya. Ayam tentrem. Ya, ayam tentrem itu lain dengan tenang, ya, Prof. Ya, persis. Tekanannya pada ketenangannya, ya. Kedatarannya, gitu ya. Kalau bahagia itu agak ada unsur gembira, ya. Orang Jawa itu kelihatannya tidak begitu suka dengan seneng-seneng gitu, ya, mengendalikan diri gitu, karena ya nanti kalau seneng bisa ada susah, ya kan, ya walaupun setelah susah juga seneng, ya, tetapi dengan ayam tentrem itu orang Jawa itu seperti roda itu dia di tengah itu, di asnya itu loh, Pak. Dia tidak ada roda begini, tapi di asnya ini. Nah, itu sangat nyaman gitu, sangat nyaman. Tapi Prof, akhirnya nanti terus kalau misalnya seperti itu, kayaknya hidup ini flat aja ya, Prof, ya. Padahal kan hidup harus berwarna, hidup lebih dinamis. Persoalannya kan begini, persoalannya kemudian emang ada yang salah dengan flat gitu kan.
Kayaknya pertanyaannya begitu. Iya. Monoton sekarang persoalan pilihan ini Mbak, ya kan? Anda dinamis tapi ada stres-stres di sana, nggak ayem ya. Atau Anda ya begini aja sudah cukup kok gitu ya. Dan itu kalau kita lihat pada bakul-bakul itu sangat kelihatan ya. Kadang-kadang orang kagum dengan simbah tua masih tekun begitu. Nah buat dia itulah yang penting gitu ya, ketekunan, ketenangan ini dan tidak tergoda pada macam-macam ini gitu kan. Karena ya lagi-lagi filosofi yang lebih dalam mungkin Mbak, ya bahwa yang bervariasi itu hanya kulit saja. Ya, dalamnya sebetulnya ada sesuatu yang lebih berharga dan itu lebih bisa dipelihara dan itu yang memungkinkan orang bisa survive lebih baik gitu ya. Kayak ini kalau kita lebih filosofis loh ya Mbak ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau saya melihatnya ketenangan, keayeman inilah yang kemudian juga punya kontribusi karena itu tadi orang mau sharing. Ya intinya sebenarnya mungkin bukan persoalan dinamis atau tidak ya. Tapi rakus atau tidak. Rakus atau ini tidak kan, ini kan soal rezeki toh. Sideding itu kan soal rezeki. Ya. Rakus atau tidak. Mungkin dinamis ya kan, tapi dia tidak rakus. Benar-benar. Itu kan hal yang lain, itu hal yang berbeda. Gitu. Nggak ngongso ya? Ya, nggak ngongso. Ya. Istilahnya gitu ya. Nggak ngongso, nggak ngoyo. Karena ya itu tadi. Nah, tentu saja di sini memang ada lambaran pandangan hidup yang sangat penting. Ya kan, soal tadi harmoni, keselarasan, kemudian bahwa hidup ini ya yang dicarikan ketenangan, maaf aja misalnya saya waktu kecil kan ya juga orang-orang tua kita menyarankan kalau kita hidup itu kalau bisa nggak utang ya. Tapi sementara ini kan sekarang lain ya kan, semenjak ada kredit card itu kan utang kan malah sangat yang disarankan. Malah bangga ya Prof. Ya, persis, Gesek-gesek. Persis. Nah, sementara kalau orang Jawa itu hal kayak gitu itu membuat stres, ya. Nah itu membuat kemudian hidup itu tidak nyaman gitu ya. Jadi ini yang saya kira juga penting untuk dilihat ya. Tapi kembali pada itu tadi, intinya memang tadi walaupun sedikit tapi dibagi dan kemudian orang tidak rakus. Ya. Kemudian dengan begitu dia hidup tenang dan tidak rakus itu dan sideding itu kan berarti berbagi. Nah berbagi ini menimbulkan solidaritas sosial, ya kan. Dan itulah yang kemudian menjadi penting dalam kehidupan. Dan kalau kita lihat di kampung-kampung ya begitu kok. Nah, bicara di kampung-kampung nih Prof, tadi mengenai sideding dan sebagainya itu adalah pandangan hidup ya orang Jawa atau mungkin orang tua kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dulu memang istilahnya mengajarkan seperti itu. Nah, apakah ini untuk orang-orang yang di kota yang sedemikian kalau berlomba-lomba untuk saling mengkayakan diri nih Prof. Nah, itu apakah itu juga berlaku juga Prof? Maksudnya saya kira begini. Untuk mungkin kalau yang di dalam pandangan ya biasanya penduduk di desa itu mungkin lebih nerimo istilahnya gitu ya. Katakanlah dengan filosofi tadi itu mungkin lebih bisa lah gitu. Tapi kalau misalnya kehidupan di kota yang semuanya menuntut serba cepat, serba harus yang istilahnya belum lagi nanti dengan pandangan sosial dan sebagainya itu apakah bisa juga? Sebetulnya bisa itu bisa, di kota nggak ada masalah. Gitu. Bisanya gimana nih Prof? Saya juga mau belajar nih. Itu sangat tergantung kembali pada individunya ya dan tentu saja dengan lingkungan sekitarnya. Nomor satu kan yang namanya sideding itu kan berarti satu tidak rakus, tidak mementingkan diri sendiri dan mau berbagi dengan tetangga. Ya kan? Ya, ini yang sangat penting ya kan. Artinya kemudian relasi sosial itu sangat penting dalam itu. Nah, ini tidak hanya di desa sebetulnya, bisa di kota, bisa dibangun, dan itu bisa terjadi. Dan saya kira kehidupan di kota juga sudah menunjukkan itu, ya kan. Hanya mungkin itu tertutup oleh dinamika di kota yang seperti itu ya. Tapi pada dasarnya kita bisa membangun itu di perkotaan karena ini bukan persoalan desa dan kota. Ini persoalan apakah kita mau berbagi atau tidak. Ya, kemudian bagaimana apakah kita mau mengenal sesama tetangga gitu. Yang jadi persoalan memang bahwa di kota kan kemudian muncul misalnya enklav ya. Itu rumah perumahan kemudian ada temboknya. Nah, ini yang sebetulnya menghambat adanya sharing tadi.
Nah, ini yang sebetulnya bisa menimbulkan kegelisahan juga, Mbak. Kegelisahan untuk? Ya, kan kemudian ada ketakutan pada orang yang memagari dirinya itu sebetulnya kan tidak merasa insecure ya, Prof ya? Persis, nah, insecure itu. Ya. Dan insecure itu mengapa? Mungkin karena dia tidak mengenal lingkungannya. Ya, dia tidak bisa berbagi dengan sekitarnya. Tapi kalau dia bisa berbagi, nggak ada masalah. Persoalannya di situ, Mbak. Nah, cenderung di kota mungkin memang cenderung seperti itu. Gitu. Nah, ini mungkin yang harus diatasi dengan cara yang tertentu. Misalnya kehidupan di RT-nya menjadi harus lebih sering bertemu. Tentu saja ketua RT berperan penting. Ya. Nah, ini mungkin terhambat kalau di kota itu oleh kesibukan masing-masing. Ya, ini betul. Saya kira persoalannya di sana. Bukan karena orang tidak mau, tapi ada kendala bahwa di kota itu masyarakatnya lebih heterogen. Ya, tapi sebetulnya heterogenitas tidak perlu harus menghambat soal sharing, Thomas. Nah, ini persoalan bagaimana kita melakukannya, karena ada juga orang kaya di kota yang kemudian bisa sharing seperti itu. Dan kita tahu ya, misalnya kalau ada peristiwa, katakanlah seperti Jakarta, ada banjir, ada kebakaran, orang masih bisa tolong menolong. Jadi sampai taraf tertentu itu sebetulnya modal itu sudah ada. Cuman apakah itu dikembangkan di setiap lokalitas, nah itu persoalan yang lain, Mbak. Tapi pada dasarnya bisa, Mbak. Pada dasarnya. Hanya memang kendalanya lebih besar, karena itu tadi heterogenitas tadi, ya kan. Dan di kota ini kan memang pertama heterogenitas, kemudian mobilitas orang itu lebih tinggi, sehingga orang mudah pindah. Satu tempat sebelum berakar di kampung ini dia sudah pindah ke tempat lain, pindah ke tempat pindah kos-kosan mungkin sering sekali. Nah, betul. Ini kemudian untuk bisa berakar pada dan kemudian berbagi pada masyarakat sekitarnya, kesempatannya menjadi lebih kecil, Mbak. Nah, itu saya kira persoalannya. Karena nomaden tadi ya. Persis, itu salah satunya. Itu salah satu faktor. Dan tampaknya memang harus ada orang yang men-trigger untuk itu ya, Prof ya. Paling tidak dirinya sendiri. Sebetulnya di perumahan-perumahan bisa ya. Sebetulnya kan yang tadi mobilitas tinggi itu kan juga tidak sangat banyak. Ada sih, tapi tidak sangat banyak. Artinya tetap ada di kota-kota itu kampung-kampung, kompleks-kompleks, ya kan, di mana kita juga tetap bisa hidup secara sosial gitu ya. Persoalannya hanya apakah itu kemudian ketua RT-nya, ketua RW-nya itu bisa kemudian mengajak ini bertemu. Ini saya kira bagian itu yang sangat penting. Dan kalau saya perhatikan di Jogja dalam hal itu ya bagus. Kita melihat sekedar contoh saja. Di Jogja ada jam belajar. Ini kan buat saya juga fenomena yang menarik. Bagaimana satu kampung seluruhnya mau taat pada sekarang jam belajar, gitu kan. Wah, ini bagus ini, ya kan. Artinya kompak, gitu kan. Dan itu pasti sharingnya kuat itu. Ya, hal begitu menunjukkan bahwa kehidupan di kampungnya tenang, terkendali, dan baik, dan itu memang mengurangi stres. Dan ketika stres berkurang, ya hidup kan nyaman dan lebih ayem lagi ya. Imunitasnya kan tinggi. Saya kira itu, Mbak. Berarti itu berlaku juga untuk ini ya, Prof ya. Kalau tadi rasa ayem, kemudian rasa kebahagiaan itu tidak hanya pada orang, bukan persoalan di desa atau di kota, tapi misalnya juga termasuk ketika dia penduduk Jogja, tetapi dia hanya istilahnya pendatang yang memutuskan diri tinggal di Jogja pun bisa seperti itu ya? Sangat-sangat bisa. Saya kira saya punya banyak contoh, terutama teman-teman yang dari luar Jawa, dan mereka heran bagaimana jajan di warung ya, kemudian ngibul itu dibiarkan saja sama penjaga warungnya. Dan ngutang itu sangat boleh gitu loh. Itu mereka heran, ibu-ibu ini nggak kaya yang punya warung ya. Tapi kalau saya boleh ngutang ya. Dan itu fenomena yang sangat umum ya, Prof ya. Nah iya, di Jogja ini sangat umum. Dan
Nah, saya melihat kemudian, dan ini juga fenomena yang menarik, bahwa kadang-kadang anak kos-kosan itu tidak dianggap sebagai sumber penghasilan, tapi ini teman, ya, teman yang perlu dibantu. Jadi semangatnya itu lain, ya, semangatnya nggak itu bisnis melulu ya, Prof. Ya. Bukan bisnis melulu, dan itu mungkin second atau mungkin yang keberapa gitu ya. Tapi nomor satu, saya ingat kalau tambah sedulur. Ini sangat penting. Yang penting pas seduluran. Ya, pas seduluran, tambah sedulur ya. Jadi buat dia, mungkin orang lain dia ingin seolah menipu ya, tapi buat orang yang ditipu, enggak, kamu saudara saya, kamu enggak nipu saya kok. Ya jadi kan lain, responnya jadi lain. Nah, orang yang menipu pun jadi enggak enak juga. Akhirnya jadi sedulur juga. Gitu. Akhirnya terimbas juga ya, Prof ya. Persisnya. Dan itu ketika mereka keluar dari Jogja ya, kemudian jadi orang kaya, balik lagi ke situ. Kemudian ingat, oh gini saya begini, dan mereka nggak merasa ada apa-apa ya. Dan itu menjadi bahan candaan, bahan bergurau ya, yang kemudian mereka sama-sama senang. Ya. Itu bisa terlupakan semuanya. Dan hutang seperti itu dianggap kecil sekali. dan itu bagian dari hidup itu ya. Itu yang saya kadang-kadang heran memang dengan ibu-ibu yang punya warung di dekat kos-kosan di kampung-kampung itu, saya perhatikan, oh begitu ya. Teman-teman saya mahasiswa kan banyak yang suka-suka begitu. Apalagi yang dari luar Jawa yang besoknya terlambat gitu. Nanti tahu-tahu pulang, nanti datang ke sini bawa oleh-oleh banyak untuk ibu warung ya. Merasa dibantu. Persis. Banyak yang begitu, betul. Dan seperti itu. Jadi memang istilahnya penduduk asli Jogja ini yang istilahnya memberikan satu sebagai influencer aja ya. Jadi kepada mereka, untuk mereka akhirnya punya cara pandang yang sama. Dan walaupun mereka mungkin punya maksud pertamanya jelek, responnya baik, itu jadi baik. Gitu. Wong elek ini hati-hati. Iya, makanya gitu. Orang Jawa kan istilahnya nek dipangku mati. Persis. Jadi bukannya malah jadi dilawan yang keras ya, Prof. Nah, itu saya kira filosofi yang itu memandang segala sesuatu dengan pandangan yang baik. Itu hal yang sangat bagus. Ya. Jadi melihat orang itu, oh enggak, dia enggak ngapusi kok, dia lagi butuh aja, dia enggak lagi perlu. Stay positif terus ya, Bro. Saya kira positif thinkingnya itu sangat kuat di situ ya, dan itu membuat orang tenang. Ya, kalau negatif thinking itu stres terus, Mbak. Iya, betul. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau positif thinking nggak ada masalah. Ya, saya kira nggak ada masalah. Ya, saya kira itu bagian yang penting dari membuat mereka bisa tenang dan hidup lebih lama. Betul. Nah, kalau udah seperti ini kan jadi bisa ketemu ya antara korelasi antara upah yang rendah atau istilahnya tadi miskin tapi bahagia bisa ketemu ya, Prof ya. Karena tidak mungkin dijelaskan dengan angka oleh BPS. Persisnya. Dan ini lagi-lagi ya sidik edeng ya, walaupun dapatnya sidik tapi kalau mau berbagi semuanya jadi ringan. Gitu ya. Prof, tapi bukan berarti ini kan istilahnya nerimo ing pandum ya, dalam arti maksudnya begini, istilahnya terus membuat orang tidak berusaha yang lebih atau effortnya tidak maksimal gitu, bukan berarti begitu kan ya? Saya kira itu persoalan yang lain lagi. Jadi mungkin harus dibedakan antara sidik eding kemudian dengan konsepsi ekonomi, ya, bahwa ini soal harta, soal kekayaan, dengan kemudian kerja yang tekun, yang profesional, itu berbeda. Berbeda ya. Dia bisa tetap sidik, ya, tapi bisa tetap profesional, ya, kerjanya tetap tekun, ya kan? Ini hanya sekedar contoh lagi pada Pak ibu-ibu. Saya kadang-kadang berpikir, ini bakul-bakul ini hasilnya berapa sih sehari, ya? Tapi kok tekun gitu, kok tetap dijalani dan di mata saya berat itu gitu ya. Tapi kok mereka menjalaninya, dan saya merasa kemudian memang ada hal yang lain, bukan hanya soal konsep eding itu tadi, tapi juga bagaimana menjalani hidup dan bekerja dengan ikhlas, itu hal yang sangat penting. Ya, dan itu berarti profesional. Kalau dengan bahasa
kita ya walaupun gajinya sekarang ya pokoknya saya nyambut gawe dengan sebaik mungkin kok, ya kan. Jadi bukan soal karena sidik terus saya oke kemudian lagi sergap kan gitu. Bukan soal itu, ya. Jadi ya memang ini jatah saya segini karena saya kerja di kantor ini dan karena saya harus begini ya saya lakukan ini kan gitu ya. Jadi kalau saya melihat kemudian di situ persoalan pan-papan, ya dia tahu tempatnya, gitu kan. Mungkin kalau dia tanya lah kalau saya pengen yang gaji yang lebih gede saya nggak kerja di sini, saya akan pindah ke sana. Kira-kira jawabannya akan begitu ya. Tapi dengan tahu bahwa ini segini, ya dia kemudian kewajibannya, dan inilah yang dijalankan. Nah, saya kira ini yang menjadi kita bisa memahami mengapa walaupun gaji sedikit ya orang masih jalan. Ya. Mungkin prinsip pengabdian di sana juga muncul di sana. Dan saya kira juga itu terlihat pada misalnya abdi dalam keraton yang dulu ya, begitu rendah, sekarang sudah naik ya gajinya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan UMR ya mungkin masih belum setara. Tapi buat mereka bukan itu yang nomor satu gitu. Ada hal yang lain ya. Tentu saja di sini spiritualitas bermain, Pak. Jadi spiritualitas bermain ya. Tentu saja saya tidak berbicara soal agama ya, tapi pandangan hidup, spiritual filosofi yang hidup ini tidak hanya sekarang, ya, dikaitkan hidup di masa mendatang, dan itu yang saya kira kemudian membuat orang Jawa atau terutama di Jogja ini menjadi lebih bisa menerima itu ya. Termasuk tadi positif saling thinking tadi, selalu positif tadi. Iya, betul sekali. Kalau orang yang tidak punya spiritualitas yang lumayan ya, saya kira berat ya, Prof. Ya, tidak mudah untuk menerima segala sesuatu sebagai hal yang positif. Betul. Ya. Karena melihat hal yang positif itu berarti melihat sesuatu di balik yang terlihat, gitu. Ya kan. Jadi orang tidak melihat apa yang terjadi sekarang, tapi di balik ini seperti tadi ya diapusi, tapi dia merasa enggak diapusi kok ya. Melihat celah positifnya apa? Ya, melihat sisi yang lain. Sisi yang lain, ya betul. Anak ini kan sedang butuh ya, jadi dia nggak ngapusi saya, jadi saya perlu menolong gitu. Jadi bunyinya jadi lain, Pak. Walaupun yang di sini maksudnya ingin mungkin ngapusi. Tapi ketika saya memandangnya, saya nggak dihapusi kok, saya malah nggak apa-apa. Itu saya kira yang saya kira penting sekali malahan. Sama dengan si Eding tadi, sebetulnya di situ. Oke, Prof, menarik sekali jadinya ya penjelasan yang mungkin tidak bisa dikorelasikan secara angka tadi ya, tapi ternyata itu semua tergantung dari cara pandang lagi ya, Prof ya. Siapapun bisa sebenarnya ya. Cuma barangkali kembali ke tadi survei tadi, Kota Yogyakarta itu memiliki satu angka harapan hidup yang tinggi karena konsepnya dari dulu adalah Siti Eding tadi ya. Mau berapapun ya kalau bisa di-share dengan orang sekitar. Menahan rasa rakus ya, Prof. Menarik sekali. Ya, dan itu tadi selalu positif kan. Selalu positif. Tidak mudah loh membagi yang Siti itu. Iya. Kalau bagi yang banyak aku sendiri dong. Udah sedikit dibagi. Enak aja. Jawabannya kan begitu biasanya. Nah, itu cara pandang yang menurut saya sangat-sangat menarik. Dan saya selalu ingat itu. Ya, orang tua Siti Eding betul ya, HP itu. Menahan diri, menahan hawa nafsu ya, nggak kemaruk. Oke, mungkin terakhir Prof yang ingin disampaikan untuk penonton Story Asik juga apa nih, Prof, tentang konsep Siti Eding dan juga apa hal-hal yang bisa membuat kebahagiaan tanpa memandang hal-hal yang angka-angka tadi, upah yang tinggi dan sebagainya, kira-kira apa nih, Prof? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau boleh sedikit menyampaikan beberapa berkenaan dengan itu ya, saya kira memang kembali pada tadi bagaimana kita memandang hidup ini ya. Dan nomor satu memang tentu saja kalau dengan bahasa yang mudah tidak rakus. Dan prinsip Siti Eding itu adalah itu sebetulnya. Ya. Walaupun sedikit kita tetap mau berbagi dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi masih berpikir pada orang yang lain. Dengan begitu kemudian hidup ini tidak ditanggung sendiri, Pak. Ditanggung bersama. Gitu. Dan ini bebannya menjadi lebih ringan. Dan ini saya kira hal yang bisa kita pelajari dari kasus yang di Jogja, ya, di mana orang
bisa melihat segala sesuatu dengan positif, dan kemudian kalau punya sesuatu selalu ingin berbagi, ya, walaupun itu hanya sedikit. Sedikit, ya. Iya. Kalau banyak berbagi nggak aneh ya. Banyak ya kalau itu ya Prof ya. Cuma ini masalahnya sedikit tapi dibagi itu yang susah ya. Ya itu susah. Oke Prof Hedi, terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing di Story Asik ya. Sehat terus Prof, supaya bisa menginspirasi banyak orang ya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih sekali Mbak. Ya. Oke friend, menarik sekali bincang-bincang saya dengan Prof Hedi. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, menambah wacana untuk kalian semuanya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe. Kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.